Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham Big Bang. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.750, terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di book resminya BBNI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI gimana? Masih sell on strength? Langsung saja ke teknikalnya, BBNI gimana? Masih strong nggak? Karena hari ini tuh ada rebalancing, besok mungkin Senin ya, maksudnya bukan besok, bisa rebound tapi terbatas ya. Kemarin dia open gap up ya, karena sentimen cut rate itu ternyata ya mungkin ada sentimen sesaat, ada tarikan, tapi lebih condong tetap kita harus jaga-jaga. Sekarang itu bukan area beli, tapi kalaupun nekat beli ya tinggal average down atau cari profit tipis. Jangan berharap lebar. Karena Bapak Ibu perhatikan, dia itu udah naik dari Juni, 3 bulan naik, belum ada swing low. Di November sampai Maret berapa bulan tuh? Hampir 5 bulan ya baru swing low. Tapi ini kan kondisinya ISG itu dipucuk. Dan ya memang dulu juga dipucuk. Cuman masa sih dia naik? Ini berapa bulan? 3 bulan, 5 bulan naik terus sampai Desember kan? Ya mungkin bisa sampai 6.300. Tapi lebih condong dia swing low-nya dalam dulu, baru naik. Ya gambarannya sekarang sih 5.200. Turunan maksimalnya 5.200. Ya itu aja. Saat ini bukan area beli, tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan, nggak ada salah kok. Bisa aja terus naik saham. Itu yang penting bagaimana mengantisipasinya. Kalau di luar harapan, yang harapannya Bapak Ibu sahamnya naik malah koreksi, di mana mau stop loss atau mau average down. Tinggal 2 itu pilihannya. Atau hold aja sampai profit. Ya berarti ada 3 pilihan. Tergantung masing-masing. Kalau saya belum berani beli BBNI saat ini. Karena Bapak Ibu perhatikan dia naik. Dan Bapak Ibu perhatikan dalam 10 minggu ya. Dia itu cuma 2-3 candle merah. Dan koreksi-koreksi tipis. Belum ada balasannya. Dan hati-hati Bapak Ibu. Kalau dia sudah mulai membalas. Seminggu itu bisa turun 4%. Ini pernah turun 10%. Hati-hati pokoknya. Ya tinggal average down lah. Nggak usah takut kalau BBNI. Kalau saya tunggu lagi di bawah untuk BBNI. Karena sudah dapat profit juga BBNI saat ini. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 7.300. Terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Bukan semuanya BMRI di distribusi. Langsung saya ke tekniknya, BMRI kemarin sudah all time high. Kalau pandangan saya ya, kalau all time high lagi berat. Kalaupun rebound 7.400 lebih dikit. Lebih condong kemana? Lebih condong turun. Ya mungkin bisa naik tapi akan sideways di atas. Sideways ya mulai jual-jualan tipis-tipis. Nanti pas momentumnya saat koreksi baru dibuang banting barang. Ya menurut saya seperti itu. Tapi ini disclaimer, kalau Bapak Ibu punya barang silahkan plannya masing-masing. Ya sekarang bukan area beli. Kalaupun Bapak Ibu udah kebeli cuan bungkus dapat 2%, udah bungkus saja saat ini. BMRI itu aja. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 5.375, terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat data saksi asing net, kalau dibuka resminya BBRI ada akumulasi walaupun tipis. BBRI juga ya masih bisa naik nggak kira-kira? Agak berat ya. Tapi kalau bilangnya inflow-nya masih ada, ya kita lihat aja. Ya saat ini ya masih sama, kalaupun naik ya maksimal 5.600, palingan nutup gap itu. Saat ini bukan area beli, kalau pandangan saya tunggu ada koreksi aja. Siapa tahu ISG nanti minggu depan atau mulai awal Oktober koreksi, 2 minggu koreksi baru. Karena ISG itu nggak akan terlalu dalam juga. Karena ISG itu kemungkinan koreksinya nggak terlalu dalam, mungkin di 4-5% aja dan siap-siap bangkit. Jadi koreksi ISG tahun ini 3 bulan ke depan tuh nggak lama, mungkin 1-2 minggu aja koreksi udah mulai sideways, udah dia bangkit. Akhir Oktober tuh kalau memang koreksi mulai minggu depan atau awal Oktober, akhir Oktober udah mulai bangkit.
Jadi seperti itu aja ya untuk BBRI minggu depan ya, kita lihatlah respon market. Tapi kalaupun naik, kalau menurut saya tetap akan terbatas ya. Kecuali memang inflow-nya masih kuat ya bisa. Cuman ya terlalu beresiko lah kalau baru mau beli harga sekarang. BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 10.775, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, BBCA masih bagus, inflow asing. Broker summary-nya ada akumulasi. Sudah juga selesai ya. Kalau pandang saya susah naik. Cuman ya kita lihatlah apakah ditarik naik sampai angka genap dulu 11.000 baru koreksi, melihat respon market minggu depan. Kalau ditanya boleh beli nggak? Yang Bapak Ibu harapkan apa? Profit lebar kondisi sekarang. Kayaknya berat kalau profit lebar. Tapi kalau Bapak Ibu nyari profit mungkin 1% sampai 3%, ya bisa jadi terdapat. Bisa jadi dapat ya. Tapi ini disclaimer. Untuk BBCA saya juga masih wait and see. Karena dia sudah naik cukup tinggi seperti ini, nggak mungkin kalau dia sampai turun di bawah 9.800. Jadi maksimal turun, kalaupun turun ya 9.800. Itu pun nggak nyampe 10% ya. Pokoknya ISG koreksi tahun ini ya, kalau nggak di awal Oktober tuh nggak dalam. Jadi Big Bang itu kemungkinan besar 10-12% aja koreksi. Dan BBCA itu palingan ya 10%, 9%. Kita lihat nanti ya. Kalau koreksi menurut saya loh ya. Tapi kalaupun minggu depan masih bertahan, palingan sideways. Tapi habis itu tetap akan berpotensi ya patah trennya untuk BBCA. Itu aja. Lanjut ada BBTN yang ditutup di harga 1.530, terkoreksi 0,32%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, broker semarinya BBTN ada inflow masih. Kalau dilihat broker semarinya BBTN masih ada akum, walaupun terlihat ada sedikit distribusi dari broker asing. Kemana arahnya? Masih berpeluang rebound karena koreksinya juga volume kecil. Tapi harga sekarang tuh kurang ideal. Kalau di grup Bornet Trader itu beli dari 1.400 ya. Jadi saat ini sudah floating profit, dan pertimbangannya saya bilang juga di grup bagi Bapak Ibu yang mau join grup gratis bisa lewat Stockbit, join di external community Stockbit dengan memasukkan kode R41778 ya, atau grup swing atau grup scalping, grup Mirai, pilih aja Bapak Ibu ya. Di grup Bornet Trader saya bilang di atas 1.500 boleh di hold, tapi memang target saya waktu itu saya bilang jualan aja besok di 1.530 hari Kamis ya, tanggal 19 September tuh. Kemarinnya kan rebound di hari Selasa ya, terus Rabunya rebound, Rabu rebound, Kamis saya bilang jualan aja kalau mau di 1.530 atau TP kalau jebol 1.500. Dan dia bertahan. Target saya selanjutnya kalau memang bagus, karena kenapa? Karena BBTN belum mengganggu psikologis. Kenapa saya bilang belum mengganggu psikologis? Karena dia nggak jebol support 1.500. Kecuali besok Senin jebol, ya udah saya TP dulu. Ya segitu aja rezekinya. Nggak nyesal kah kalau nggak TP di 1.500 ya? Itu bagian dari trading. Karena saya berharap nanti bisa TP di 1.580. Moga-moga sampai 1.600. Ya kalau di luar plan saya harus TP kalau di jebol 1.500. Seperti itu trading plan saya di BBTN. TP untuk saya beli lagi saham lain atau beli lagi BBTN nanti kalau ada harga terbaik lagi untuk masuk. Seperti itu untuk BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.690, menguat 0,74%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau di broker semuanya BDMN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BDMN bagus ya, bisa rebound dan sedikit lagi mencapai 2.700. Wah udah kemarin hari ini tembus ya, sempat sampai 2.710, tapi kemudian kena ya karena sentimen kurang bagus, kena profit taking. Tapi karena dia masih di atas 2.660, minggu depan ada potensi ke trigger market. Minggu depan tuh market tetap rebound hari Senin, karena rebalancing hari ini tuh pasti minggu depan ditarik naik. Yang open gap down hari ini ditarik naik minggu depan. Tapi mungkin ISG bisa merah karena brand kemungkinan kan ARB lagi ya, susah untuk naik. Tapi saham-saham tetap ada naik turunnya, jangan takut lah. Jadi BDMN ada potensi masih bisa naik. Harga target harga 2.720 BDMN. Lanjut Arto yang ditutup di harga 3.030, terkoreksi 3,5%. Kalau dilihat data saksi asing net buy,
Kalau di broker semuanya Arto ada akumulasi, tapi ini rebalancing. Jadi kenaikan Arto jadi ya hari ini dan Senin tuh tetap anomali pergerakan. Kemana hari Senin? Karena dia dibawa turun atau bisa dibilang markdown. Coba lihat di markdown berapa poin nih. Nggak lambat ya. Oh, turunnya 10 poin aja memang koreksi. Kita lihat besok lah. Senin maksudnya ya. Yang pastinya supportnya 3000. Jangan jebol. Kalau tutup di bawah 3000 lanjut turun 2800 arah Harto. Peluang besar tetap turun kalau dia jebol atau tutup di bawah 3000 Senin. Selasa atau kedepannya ya potensi lanjut turun. Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 1355 terkoreksi 3,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BTPS masih bisa rebound ya, masih bisa. Tapi apakah ini false? Pokoknya kalau minggu depan sudah bergerak di bawah 1330 ya koreksi dulu. Tapi gimana tahun ini? Tetap tahun ini atas. Targetnya kalau jalan 3 bulan ke depan. Nggak usah jauh-jauh 1800 lah. Tinggi itu loh. Dari harga sekarang berapa tuh? 30% berat sepertinya. Ini aja ya. Kayaknya berat sih. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah. Kita nggak tahu sentimennya apa. 1600-an lah ya. Kalau 3 bulan dapat ya bagus. Tapi ya kita tunggu koreksinya dulu. Di mana koreksi? Kalau dia setelah koreksi terus ISK-nya bullish, nanti setelah koreksi reversal. Nah, kalau dia tembus 1350-nya nih ya itu selesai. Langsung ke atas. Siap-siap. 18%. Mudah-mudahan bisa dapat di 1200 kalau dikasih. Atau jelek-jeleknya 1150. Kalau dikasih bawah itu makan bagus. Pokoknya saat ISG koreksi saatnya kumpulin barang. Tapi disclaimer, BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1385 menguat 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat di broker semuanya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NISP sudah mulai konsolidasi di atas. Itu sangat rawan. Pokoknya minggu depan kalau dia jebol 1360 ke bawah dulu. Dan tutup 1340 pasti jebol. Targetnya ya 1300-an, 1280. EMA 200-nya lah maksimal. Kalau ke 1200 sepertinya sih enggak lagi. Maksimal ya, maksimal 1270. Nah ini. Tapi kalaupun ternyata skenario terburuknya 1200 ya tinggal tambah approach down. NSP masih menarik nggak? Masih menarik. Ya kalau melihat view seperti ini mestinya nggak koreksi terlalu dalam, palingan ya 1270. Mudah-mudahan ya pola KP Hendal yang dibentuk tembus lagi 1400 siap-siap uptrend bullish lagi NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1985 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BNGA ada akumulasi. Langsung saya katakan kayaknya BNGA sepertinya juga ya kalaupun rebound gak tinggi. Kemungkinan disclaimer tapi ya palingan 2030 2040 sideways di atas dan cenderung lebih turun ya. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau berharap naik lebih bagaimana antisipasinya, kalau turun, kalau yang berharap turun ya tunggu di bawah BNGA. Itu aja ya. Untuk BNGA kalaupun turun gimana nih di koreksi ISG nantinya? Maksimal 1800. Lebih dari itu enggak. Kemungkinan 10% aja kalaupun turun BNGA. Kesempatan Bapak Ibu approach down kalau nyangkut harga atas. Kalau yang beli harga atas kalau bisa rebound minggu depan bungkus saja dulu ya. Mungkin di 2000, 2020 ya dapat 2%, 3%, 4% ya bisa bungkus BNGA. Saham terakhir, BRIS yang ditutup di harga 3030 terkoreksi 4,11%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikanya, BRIS hari ini masuk indeks FTSE rebalancing malah dibawa turun. Berapa poin diturunin markdown BRIS? Nggak dalam ya, cuma 60 poin 2%, nggak nyampe 2%. Jadi nggak masalah, tetap rebound. Untuk reversal sepertinya nggak, palingan. Kalau dia tembus lagi ya paling 3200 kalau rebound. Supportnya tetap support kuatnya itu di 2890. Ada support minor memang di 3000 tergantung Bapak Ibu. Tapi pandangan saya minggu depan ada potensi mencoba kembali rebound ya. Ya yang pastinya yang hari ini beli karena di markdown tuh besok rebound 2% 3% biasanya dibungkus mereka. Yang trading scalping, trading cepet ya.
melihat mungkin lihat IEP hari ini turun, dia masuk sebelum freeze market, sebelum tutupan, ya jualan mereka nanti pas rebound. Jadi kalaupun naik menurut saya breeze ya maksimal 3.200 lah. Ya, seperti itu. Jadi minggu depan masih sepertinya Senin tuh masih anomali, dan seminggu ke depan ISG itu masih bisa sideways di area atas. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.